Halo guys, selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita berjalan lagi guys, kita menuju arah kota Kabupaten Majene. titik startnya kita itu di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 daerah Luar. Tadi itu habis mengantar anak-anak yang mau ikut lomba olimpiade di bawah naungan Departemen Agama, dan insya Allah mudah-mudahan acara yang mereka laksanakan pada hari itu sampai beberapa hari ke depan itu berjalan dengan sukses ya guys. Ya, ini kita ada di wilayah daerah Soreang. Soreang ini penduduknya lumayan padat. Dia kalau di pemilu dia di sekitar 7 TPS. 1 TPS itu kalau estimasinya adalah 250, maka jika dikali 7 maka dia di angka sekitar 1750 jumlah wajib pilih, bukan penduduk wajib pilih, kira-kira sekitaran itu. Kalau salah dikoreksi ya guys. Nah, ini Luahor, maaf. Ini Soreang. Soreang ini juga mayoritas mata pencaharian orang atau masyarakat di sini itu di Soreang itu dia mayoritas mayoritas nelayan atau pelaut, karena dia masih bagian daripada suku Mandar, dan suku Mandar itu sangat terkenal dengan pelaut ulungnya, karena di Mandar itu atau di suku Mandar itu mereka punya perahu yang namanya sandek. Perahu sandek ini adalah perahu perahu adat, perahu khas dari Sulawesi Barat atau dari suku Mandar, dan namanya adalah sandek, dimana sandek ini adalah perahu tercepat tradisional di dunia. Kecepatannya itu ya pokoknya kencang lah, saya juga kurang tahu kecepatannya berapa, tapi dinobatkan sebagai perahu tercepat di dunia. Dan insya Allah di tahun ini, tahun 2024, akan diadakan lagi lomba perahu sandek race. Nah, sandek race itu perlombaan perlombaan perahu dengan mengandalkan kecepatan angin. Jadi dia pakai layar guys, betul-betul tidak pakai mesin, dia pakai layar tradisional. Dan kalian teman-teman bisa menyaksikannya nanti di awal-awal, biasanya di Agustusan, dalam rangka menyambut Hari Proklamasi. Dan perlombaan itu tidak tanggung-tanggung, mulai dari Polewali Mandar sampai ke Pasangkayu. Ya mungkin kalau jarak perjalanan daratnya itu di angka sekitar 400 sampai 500 km kalau darat. Ke laut beda lagi, mungkin sekitar beberapa mil ya ratusan mil lah. Dan itu event tahunan yang diadakan setiap tahun untuk melestarikan budaya. Jadi teman-teman yang mau menyaksikan itu silahkan berkunjung ke Sulawesi Barat, tepatnya di suku Mandar, di Kabupaten Polewali Mandar atau Kabupaten Majene atau Kabupaten Mamuju, dan atau teman-teman bisa mengakses apalagi situs website resmi dari pemerintah Pemda masing-masing kabupaten, atau boleh juga langsung mengakses pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencari tahu informasi mengenai perlombaan sandek race. Jadi sandek race ini dia menjadi ikon unik, jadi menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang lokal dan wisata dari
luar kota, dan sampai dari ada juga wisata di luar negeri datang ke Mandar ini betul-betul untuk menyaksikan perlombaan dari Sunday Race ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau dapat infonya boleh juga nanti masuk di komen. Nah, silahkan komen kira-kira kapan pendaftarannya, kami akan bantu untuk mencari tahu kira-kira perlombanya kapan. Seru guys, sangat seru. Jadi dia per etape, dari etape pertama biasanya dari Polowali sampai ke Majene, etape kedua Majene sampai ke kecamatan Sendana, tepatnya di pelabuhan Palipi. Etape ketiga itu dari Sendana sampai ke Malunda, terus dari Malunda sampai ke pelabuhan Tampalang Mamuju ya Tampalang, terus Tampalang ke etape ke Mamuju ke Mateng ke Pasangkayu. Jadi beberapa etape. Oke guys, itu hanya sekedar info sih. Tahu teman-teman pecinta lomba perahu layar ya bolehlah berkunjung ke sini sempatnya waktunya, dan insyaallah tidak mengecewakan. Kalau soal penginapan apa semua lengkap guys, mulai dari harga 100 ribuan sampai ada juga yang sampai jutaan. Jadi teman-teman kalau masalah tempat tinggal aman lah. Apalagi kalau teman-teman yang biasa melakukan perjalanan, bolehlah bawa tenda. Karena di setiap etape itu selalu ramai dan banyaklah lokasi-lokasi untuk membangun tenda di sana. Tapi jangan lupa bawa persediaan bekal makanan. Oke guys. Nah sekarang kita masuk di daerah Rangas. Ini sudah memasuki pinggiran kota Kabupaten Majene. Ini sekarang jam 8.57 waktu Indonesia bagian tengah, dan beberapa aktivitas masih belum ada aktivitas seperti penjualan dan sebagainya, karena hari ini adalah hari Minggu jadi libur. Jadi kemungkinan aktivitas penjual kelontong dan sebagainya mungkin agak telat bukanya guys. Apalagi ditambah dengan kondisi cuaca yang sangat mendung yang membuat kita tertidur dengan sangat enak dan nyaman. Jadi mungkin itu faktornya guys, sehingga ya kondisi jalanan di pinggiran kota Kabupaten Majene ini masih sunyi. Nah guys, ini ada di sana itu ada papan ATM. Ini jalanan mas biasa apa? Jalanan ke Universitas Sekolah Tinggi, bukan universitas ya, masih sekolah tinggi Sekolah Tinggi Islam Negeri Stein Majene. Mahasiswanya lumayan loh guys, dia di angka 3 ribuan per angkatan ya, sampai ya kira-kira segitu, di angka segitu. Dan di Majene ini banyak universitas negeri. Kalau nggak salah di Majene ini ada 3 universitas negeri. Yang pertama itu Universitas Sulawesi Barat, yang kedua itu Universitas Terbuka, dan yang ketiga itu Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene atau STAI. Jadi Majene itu kalau soal pendidikan luar biasa. Ini daerah sini namanya daerah Pasarang, orang menyebutnya Pasarang. Ya di sini tuh kebanyakan kantor-kantor instansi pemerintah. Jadi sentra pelayanan publik pemerintah itu ada di sekitaran sini, dan beberapa terpisah di bagian-bagian lain. Pasarang. Setelah Pasarang itu namanya Camba. Camba itu nama lingkungan ya, Camba. Nanti setelah Camba ada Garogo, namanya lingkungan Garogo. Ini kita masih di daerah Camba, dan sebentar lagi kita akan memasuki daerah Garogo. Perbatasannya itu antara Camba dan Garogo itu dibatasi oleh ini
apalagi namanya jembatan. Rata-rata di kita ini di Indonesia, khususnya di Sulawesi, ini perbatasan antar kabupaten, antar apalagi namanya provinsi, biasanya dibatasi oleh sungai, dan rata-rata seperti itu. Ini sedang lampu merah, jadi kita agak-agak menunggu. Ya udah hijau, gas. Nah, di sana itu ada jembatan kuning guys. Jembatan kuning ini adalah ini apa namanya, perbatasan antara lingkungan Cambat dan lingkungan Garogo. Setelah jembatan ini namanya lingkungan Garogo. Nah, ada papan yang warna hijau itu itu papan untuk menanda rumah sakit. Rumah sakit ini guys. Nah, belok kiri ke atas ini rumah sakit umum daerah Kabupaten Majene. Sudah masuk jam 9 guys, dan suasana masih mendung, jadi aktivitas bisnis masih lesu karena orang belum keluar rumah untuk melakukan transaksi. Ini kita mendaki sedikit guys, Nah, setelah pendakian ini ada kuburan pahlawan. Nah, itu dia kuburan pahlawan. Nah, itu. Nah, ini dia kubur pahlawan. Sila dikebumikan semua pahlawan-pahlawan yang ada di Majene. Itu kubur pahlawan. Wah. Di Majene juga sudah ada Videotron loh guys. Jadi Majene sudah masuk dalam kategori maju. Maju ya, kategori maju. Sebelah kanan saya ini kantor bupati, sebelah kiri adalah Bank BPD. Kantor Bupati Kabupaten Majene, depannya Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Ada penurunan tidak jauh dari sini, mungkin sekitar 10 meter itu ada sekolahan namanya SMP Negeri 1 Majene. Nah, ini guys, ini SMP loh. Nah, ini SMP Negeri 1. Oke. Kemudian setelah SMP Negeri apa ya? Oh iya, SMP. Ini sudah mau memasuki apa namanya, pusat kota, jantung kota dari Kabupaten Majene. Ini namanya daerah masuk dalam Kelurahan Pangandiali. Nah, Kelurahan Pangandiali. Di samping kanan saya ini ada Yonif 721 Makassau Kumpi Senapan A. Makassau. Nah, sebelah kanan saya ini adalah rumah adat dari Kabupaten Majene, namanya Rumah Boyang Assamalebuang. Mungkin nggak terlalu terlihat guys karena banyak ditutupi oleh ini apa lagi namanya, kontainer penjual kaki 6. Hadir guys, di Majene juga ada Bank BRI, jadi transaksi keuangan Anda aman, sentosa. Ini sudah kita masuki jantung atau pusat dari kota Kabupaten Majene. Depan kita ini ada pusat pertokoan. Pusat pertokoan itu ya pusat bisnis
salah satu pusat bisnis di Kabupaten Majene. Meskipun sekarang ya apa ya, kurang terurus sih, karena ya kemungkinan karena manajemen yang tidak baik sehingga seperti itu. Padahal dulu itu seingat saya dia amat sangat baik. Ijo. Jangan heran ya guys kalau di daerah kota ini banyak baliho-baliho bertebaran, karena sekarang itu adalah bulan Agustus, di mana sebentar lagi akan melaksanakan pilkada secara serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Yang nanti akan dilaksanakan pada bulan November nanti, insya Allah. Jadi baliho-baliho banyak bertebaran. Kondisi apa ya, mobilitas di hari libur sangat sunyi. Makanya kalau di Majene itu apa ya, angka kebahagiaannya tinggi karena hampir tidak ada macet di Majene. Meskipun hari-hari sibuk, hampir tidak ada macet. Jadi kita ini sebagai driver ini apa lagi namanya, tidak stres. Tidak seperti di kota-kota besar yang macetnya minta ampun. Ketika kita keluar kita sudah stres. Kalau di Majene aman, kita bahagia. Di depan sana itu ada stadion Prasamnya Kabupaten Majene. Ini kalau sore-sore banyak yang melakukan aktivitas olahraga di sini, jogging, lari, dan sebagainya. Oke ya guys, pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu nanti di video-video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Jika ada request mengenai mengenai apa saja di Kabupaten Majene, silakan request. Nanti kami coba usahakan untuk memberikan video-video informasi. Terima kasih. Salam satu aspal dan salam cuan.